Perkenalkan, nama saya Aprilia Kendek dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 230240066. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi wake product. Wake product adalah salah satu metode pengambilan keputusan dalam multiple criteria decision making atau MCDM yang menggunakan perkalian antara nilai setiap kriteria dengan bobotnya atau pangkat. Mengalihkan seluruh nilai kriteria, setiap nilai diberi pangkat sesuai bobot kriteria, lebih menekankan perbandingan relatif antar alternatif. Tidak memerlukan proses normalisasi karena sudah dinormalisasi melalui pembobotan pangkat. Wake product sering digunakan untuk memilih alternatif terbaik seperti pemilihan supplier, seleksi karyawan, pemilihan tempat tinggal, rekomendasi produk, dan lain-lain. Rumus utama metode wake product, setiap alternatif A dihitung menggunakan S sub I sama dengan hasil kali dari J sama dengan 1 sampai N X sub IJ dipangkatkan W sub C. Keterangan S sub I nilai preferensi alternatif ke I. X I sub J nilai alternatif ke I pada kriteria ke J. W sub C bobot kriteria ke J. N jumlah kriteria. Setelah mendapatkan nilai S sub I, dihitung nilai normalisasi vektor F. F sub I sama dengan S sub I dibagi jumlah S sub I dari I sama dengan 1 sampai M. Nilai F terbesar adalah alternatif terbaik. Sifat bobot pada wake product. Total bobot tidak harus 1, tapi sering dibuat W sub C sama dengan bobot atau total bobot. Untuk benefit kriteria, semakin besar semakin baik, pangkat tetap positif. Cost kriteria, semakin kecil semakin baik, pangkat bernilai negatif. Contoh, benefit, harga jual, kualitas, kecepatan, W sub C lebih dari 0, cost, harga beli waktu tunggu, W sub C kurang dari 0. Langkah-langkah penyelesaian wake product. Langkah pertama, menentukan kriteria dan bobot, misal C1 sama dengan harga atau cost, C2 kualitas atau benefit, C3 fitur atau benefit. Bobot, W1 sama dengan 3, W2 sama dengan 4, W3 sama dengan 2. Lalu dibuat bobot normalisasi, W sub C sama dengan W sub C dibagi jumlah seluruh W. Langkah kedua, menentukan rating setiap alternatif. Contoh alternatif A1, A2, A3 diberi nilai sesuai kriteria. Langkah ketiga, menghitung nilai S atau perkalian berpangkat. Contoh, S1 sama dengan X11 dipangkatkan W1 dikali X12 dipangkatkan W2 dikali X13 dipangkatkan W3. Langkah keempat, menghitung nilai F. F sub I sama dengan S sub I dibagi jumlah S sub I. Langkah kelima, menentukan alternatif terbaik. Alternatif dengan F terbesar sama dengan terbaik. Contoh perhitungan singkat. Misal 3 alternatif smartphone. Alternatif A1, harga 3 juta, kamera 8, RAM 4 GB. A2, harga 2 juta, kamera 7, RAM 6 GB. A3, harga 4 juta, kamera 9, RAM 8 GB. Bobot C1 atau cost sama dengan 3, C2 sama dengan 4, C3 sama dengan 3. Total sama dengan 10 atau bobot normal. W1 sama dengan negatif 0,3 atau cost negatif. W2 sama dengan positif 0,4, W3 sama dengan positif 0,3. Hasil akhir, misal F1 sama dengan positif 0,28, F2 sama dengan positif 0,33, F3 sama dengan positif 0,39 atau A3 terbaik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menghasilkan penilaian yang lebih proporsional karena berbasis perkalian, tidak memerlukan normalisasi data, cocok untuk data yang memiliki skala besar atau rentang tidak sama. Kekurangan, nilai 0 di salah satu kriteria membuat hasil menjadi 0, perhitungan lebih kompleks dibanding SAW, sulit jika data banyak dan memiliki nilai ekstrim. Perbedaan wake product dengan SAW.
Aspek operasi SAW penjumlahan, WEG produk perkalian. Aspek normalisasi SAW ya, WP tidak. Aspek sensitivitas, SAW lebih rendah, WEG produk lebih tinggi. Aspek peran bobot, SAW sebagai pengali, WP pengontrol pangkat. Kesimpulan, metode WEG produk atau WP adalah teknik pengambilan keputusan dalam sistem pendukung keputusan atau SPK menggunakan perkalian nilai setiap kriteria yang dipangkatkan dengan bobotnya untuk menentukan alternatif terbaik. WEG produk tidak memerlukan proses normalisasi karena pembuatan pangkat sudah membuat nilai tiap kriteria proporsional. WEG produk cocok digunakan saat keputusan melibatkan banyak kriteria dengan skala berbeda, terutama ketika perbedaan antar nilai harus dipertimbangkan secara lebih sensitif. Bobot pada kriteria benefit bersifat positif, sedangkan bobot pada kriteria cost bersifat negatif. Alternatif dengan nilai F terbesar dianggap sebagai pilihan terbaik. Metode ini memiliki beberapa kelebihan seperti menghasilkan penilaian yang lebih proporsional dan mampu menangani skala data yang besar. Namun, WEG produk juga memiliki kelemahan, misalnya nilai 0 pada salah satu kriteria membuat hasil menjadi 0 dan perhitungannya lebih kompleks dibanding metode seperti SAW. Secara keseluruhan, WEG produk merupakan metode yang efektif dan akurat untuk pengambilan keputusan yang mempertimbangkan banyak kriteria, terutama ketika perbandingan nilai relatif antar alternatif sangat penting. Sekian, terima kasih.